상상도 할 수 없는 일이 생겼어. 내게도 이런 일이 다 아무런 준비조차 못한 내게 네가 Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku, teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat, bahagia, dan terus semangat ya teman-teman. Nah, aku baru bikin video lagi setelah beberapa hari ini off ya teman-teman. Jadi video-video kemarin yang tayang sampai tanggal 9 itu sebetulnya udah selesai di awal November ya, cuman baru tayang gitu kan. Nah ini sekarang aku baru bikin lagi pas lagi memang udah mulai enak gitu badannya teman-teman. 2 minggu aku tuh rehat di rumah karena sakit apa. Jadi kemarin itu aku kena COVID teman-teman. Nah aku baru cerita ya sekarang kalau aku tuh sekeluarga bareng Abikila sama Kila itu positif COVID-19. Jadi mungkin hal yang tak terduga karena pulang dari Bogor itu kemarin waktu habis liburan, akunya sih sama Kila belum langsung kena gitu ya, mungkin masih masa inkubasi. Duluan Abikila yang meriang terus ke rumah sakit dan diopnam gitu. Besoknya setelah Abikila ini diopnam, aku sama Kila swab PCR dan waktu itu malam hasilnya keluar, kita positif. Nah waktu nerima hasil positif COVID itu aku sama Kila belum bergejala apa-apa, baru besoknya mulai tenggorokan gak enak. Kila juga tengah malam itu tiba-tiba panas tinggi, demam tinggi, yang aku juga bingung waktu itu mesti kasih obat apa, karena kan obat-obat sirup lagi ditarik sama pemerintah kan waktu itu. Akhirnya aku WhatsApp adik aku kan, untungnya dia tuh tengah malam masih belum tidur, dan akhirnya ngasih artikel kalau ada satu dokter yang bilang kalau lagi dalam kondisi urgent gitu boleh ngasih seperempat Sunmol tablet buat anak gitu ya, kalau anaknya itu berat badannya sekitar 10 kilo ke atas gitu ya. Aku kasih tuh seperempat Sunmol, aku gerus, terus aku kasih air. Tengah malam aku bangunin Kila karena badan dia lagi panas banget. Aku kasih tuh Sunmol yang aku gerus pakai sendok teman-teman. Meskipun pahit, alhamdulillah Kila masih mau gitu untuk minumnya dan perlahan agak turun, tapi nggak turun-turun banget waktu itu. Minimal yang nggak sampai 39 derajat lah waktu itu. Aku juga belum demam waktu Kila demam itu teman-teman. Nah besoknya mulai meriang. Kila itu besoknya juga panas tinggi terus menerus sampai 3 hari. Nah dari aku meriang terus apa ya, ternyata COVID itu tuh gejalanya tuh cepet banget. Ini aku kan perdana banget ya teman-teman, kena COVID itu perdana setelah 3 tahun pandemi itu aku baru kena gitu, dan ternyata memang gejalanya itu cepet banget. Dari yang awalnya badan tuh baik-baik aja, besoknya tenggorokan udah mulai sakit, terus meriang, terus kembung, perut itu jadi tiba-tiba kembung banget, ulu hati sakit, diare, terus tiba-tiba batuk, ada pilek, kepala juga pusing ya. Jadi kayak semua itu diborong semuanya teman-teman. Makanya kenapa aku mutusin untuk rehat dulu dari sosial media, karena memang butuh istirahat teman-teman. Apalagi aku di rumah berdua sama Kila. Abikila kan di rumah sakit opnam kan, gejalanya pun sama, demam tinggi gitu, sama kayak Kila, demam tinggi, batuk. Aku doang yang demamnya tuh hanya meriang gitu, cuman batuk, meriangnya, sakit perut, diare, semua diborong. Kalau aku berasa kayaknya aku harus pensiun dulu dari sosmed sementara gitu, karena harus fokus untuk penyembuhan, karena kan gak cuma ngurusin aku pribadi ya, ngurusin Kila juga, apalagi anak kecil gitu yang aku gak ada pengalaman untuk apa ya istilahnya mengobati COVID ini, karena kan pertama kali kena.
akhirnya ya udah istirahat dari sosial media. Maaf banget kalau komen-komen teman-teman di YouTube, di Instagram, DM belum aku balas semua karena kondisi aku juga nggak memungkinkan pada saat itu. Nah kemarin juga waktu aku COVID itu aku nggak cerita ke lingkungan rumah, ke tetangga aku nggak sharing, bener-bener aku cuman isolasi aja di rumah. Yang tahu hanya keluarga aku aja. Kalau temen ya teman-teman deket lah, sama YouTuber juga ada yang satu grup juga aku sharing kalau aku kena. Hanya itu aja sih teman-teman, ke tetangga aku nggak sharing karena aku nggak mau merepotkan, intinya nggak mau ngerepotin, nggak mau yang nyusahin gitu ya, harus berbagi makanan gitu. Aku nggak mau nyusahin aja sih, bukannya gimana takutnya ganggu gitu ya. Akhirnya aku fokus aja dengan kondisi aku dan anak, fokus untuk penyembuhan. Dan alhamdulillah sih waktu itu aku kan habis belanja juga kan, habis belanja bulanan, jadi stok di rumah juga full gitu teman-teman, masih bisa ada untuk makan aku selama isolasi mandiri. Kalau enggak ya aku paling gojek, dan gojeknya itu pun hanya naruh di teras gitu ya makanannya. Selama COVID kemarin juga aku nggak ke dokter, aku tuh dikasih obat sama adik aku, dikirimin vitamin obat full gitu ya, lengkap sama adik aku. Hanya untuk Kila aja sih aku konsul ke dokter anak lewat Halodoc ya teman-teman, karena kan bingung gitu ya, anak kecil dikasih obat apa gitu ya. Akhirnya ya konsul online aja, dan alhamdulillah kita sekarang udah sehat, udah sembuh teman-teman. Maaf ya kemarin sempat ngilang, karena ternyata sebelum COVID itu juga aku udah sakit ya, ada sakit di pencernaan, di lambung gitu, lanjut sama COVID. Jadi terpaparnya itu dari mana sih? Terpaparnya itu karena seminggu sebelum main ke Bogor kemarin itu Kila baru pulang dari Kalimantan habis dinas, dan kemungkinan itu terpaparnya di sana. Nah ketika pulang itu kan masih masa inkubasi kan, terus menularlah ke aku sama Kila. 1 minggu kemudian setelah kita pulang dari Bogor, barulah itu mulai gejalanya keluar kayak gitu. Teman-teman jaga kesehatan ya, COVID itu masih ada, buktinya selama 3 tahun pandemi, sekarang aku baru kena, dan ternyata memang sakit COVID itu gejalanya luar biasa sih. Aku aja yang sudah vaksin lengkap bergejala sampai seperti itu, apalagi yang belum vaksin sih, aku ngebayangin. Aduh, pokoknya tetap harus jaga kesehatan ya teman-teman, stay safe, jangan sering ada di keramaian dulu deh. Ini aja Kila yang nggak begitu kena keramaian banget bisa terpapar gitu dan bawa ke rumah. Pokoknya jaga kesehatan ya semuanya. Oke, tadi abis beres-beres, lanjut aku keluar. Udah lama banget nggak nengokin rumah teman-teman. Sebelum sakit juga belum kesini, dan setelah sakit 2 minggu kemarin kangen gitu ya ngeliat kondisi rumah. Aku mau ngecek aja sih, nggak sampai masuk, cuman ngecek lampu depan itu masih nyala atau enggak, karena aku nyalain terus-terusan si lampunya terasnya itu teman-teman, karena biar nggak begitu gelap ya, kasihan tetangga kiri kanan kalau rumahnya masih gelap gitu. Akhirnya aku pasang lampu buat di teras aja tuh, alhamdulillah masih nyala. Dan habis ini lanjut kita putar-putar aja sekitar komplek, dan kita tuh pangling banget karena udah banyak banget rumah yang berdiri, yang baru jadi gitu teman-teman. Akhirnya perumahan ini jadi lebih padat dari yang sebelumnya. Kalau dulu-dulu kan di video sebelumnya pernah aku videoin tuh masih lapang gitu ya, ada area hijaunya. Sekarang tuh udah mulai sesak dengan rumah yang baru jadi teman-teman. Enaknya di perumahan ini juga kalau kita mau rubah fasad atau kita mau bangun ke atas gitu ya, itu udah boleh, gak ada larangan. Bisa dilihat juga kan, ini ada beberapa rumah yang beda gitu. Nah habis nengokin rumah sebentar, lanjut aku mau beli makanan dulu teman-teman. Udah lama gak beli martabak, gak jajan martabak, tapi ini mau ngambil uang dulu. Di samping tempat jual martabaknya itu ada ATM, dan ini aku beli martabak yang biasa aja, kacang coklat susu. Dan ini juga aku beli molen pisang ya teman-teman. Selama sakit kemarin lama banget gak kesini buat jajan, dan sekarang alhamdulillah udah sehat bisa jajan ya teman-teman. Dan gak kerasa ini juga udah maghrib ya. Tadi aku beres-beres sore ganti spray itu teman-teman, karena
paginya itu belum sempat gitu, masih males buat ganti spray, makanya baru diganti tadi sore. Beli molonnya udah, dan sekarang lagi nunggu martabaknya jadi. Beli air galonnya sih belum ya, baru selesai abis dari beli martabak ini, baru beli air minum. Untungnya ya kemarin itu selain aku udah belanja bulanan juga, terus aqua atau air galon di rumah juga lagi penuh gitu teman-teman. Jadi nggak susah buat minum, makan. Kebayang kan lagi sakit begitu, aku cuma berdua sama Kila di rumah teman-teman. Tapi Kila dirawat sendiri di rumah sakit. Tapi ya pada akhirnya di rumah sakitnya juga nggak lama sih, 5 hari aja dia udah minta buat isoman di rumah karena nggak betah di rumah sakit teman-teman, malah jadi nggak bisa tidur katanya. Gejalanya juga lumayan sih, Abikila tuh demam, terus sakit tenggorokannya itu agak berat gitu, terus darahnya tuh tinggi ya karena memang punya hipertensi. Kalau aku sih lambung ya, karena aku kan punya penyakit lambung, jadinya ya keserangnya juga di bagian perut yang kembung terus, ulu hatinya sakit, belum lagi diare. Ya gitu, pokoknya tidak enak lah ternyata ya. Ada yang alumni COVID juga di sini. Ya, akhirnya aku merasakan. Teman-teman jangan sampai kena ya, selalu jaga kesehatan pokoknya. Nah ini martabaknya udah tinggal dipotong-potong aja. Harganya tuh 23.000 martabak ini teman-teman. Sebetulnya aku juga suka yang keju, cuman Abikila tuh kurang suka, dia sukanya yang coklat kacang. Akhirnya kita beli yang ini aja, dibanding kalau beli keju yang ngabisin cuman aku doang kan, aduh. Jadi belinya yang netral aja deh, yang kacang coklat. Harga martabak gini di daerah teman-teman berapa nih teman-teman? Di sini 23.000. Itu nggak tahu ya, aku nggak tahu apa termasuk yang harga standar atau mahal atau murah, aku nggak ngerti. Dan lanjut habis pulang beli martabak, baru deh aku mampir buat beli air minum merek biru seperti biasa. Aku beli 5 galon karena di rumah udah habis. Alhamdulillah deh ya. Oke teman-teman, segitu aja mungkin video yang bisa aku sharing. Akhirnya aku bisa cerita kondisi aku kemarin kenapa sampai libur dulu main sosmed. Mudah-mudahan pengalaman aku ini bermanfaat juga, sharing-sharingnya buat teman-teman ya, biar semakin aware lagi dengan kesehatan. Dan abis beli air galon mampir beli bakso, abis ini pulang ke rumah. Segitu aja ya teman-teman video kali ini. See you on my next video. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum, bye semuanya.